Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas langsung saja dipimpin doa agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, karena ini merupakan pertemuan pertama kali kita, mungkin ada yang sudah kenal dan mungkin ada yang belum kenal dengan Ibu, maka izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjut dengan kalian ya. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama Ibu Nurhania Wasniati, asal Ibu dari P3 Karangmukti. Langsung saja nanti akan Ibu absen ya, langsung Ibu absen. Silahkan duduk yang rapi, dengarkan namanya saat Ibu panggil. Oke, nanti yang absen silahkan angkat hadir, itu untuk cowok, sedangkan untuk cewek bilang hadiroh Bu atau hadiroh gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada Apriani Dwi Putri, Hadirah. Dian Eka Fajriana, hadir. Tia Ivanka, Hadirah. hadir. Uni Putri, siapa ini? Uni Putri Setia, hadir. Oke, sudah lengkap semua ya, tidak ada yang alfa ya, tidak yang alfa, tidak ada yang sakit. Oke, alhamdulillah pada sehat semua. Karena ini pertemuan pertama kita dan ini adalah pertama kalinya kita belajar bareng. Semoga kalian tetap semangat semua ya. Pada pelajaran biologi di sini akan Ibu sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi sikap spiritual, di mana siswa dapat mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk hidup dengan keanekaragaman yang menakjubkan. Selanjutnya itu siswa dapat mensyukuri anugerah Allah yang telah menciptakan sel yang berperan sebagai unit terkecil. Yang ketiga yaitu siswa dapat mensyukuri pentingnya pola pikir ilmiah dalam mengamati, memahami ciri dan karakteristik sel yang berperan sebagai unit terkecil dari kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kompetensi sikap ilmiah dan sosial. Yang pertama, siswa dapat membaca literatur dengan teliti. Kedua, siswa dapat jujur melaporkan hasil penelitian dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siswa dapat aktif dan responsif dalam menanggapi permasalahan dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan, di mana siswa dapat memahami komponen utama penyusun sel. Yang kedua itu siswa dapat mendeskripsikan struktur sel. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian sel. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sel. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mengenai kompetensi keterampilan. Siswa dapat merancang dan melakukan pengamatan mengenai sel. Selanjutnya itu siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan mengenai sel. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil observasi mengenai sel. Sudah dibuka buku paketnya? Iya. Nah, pada kegiatan belajar kita yang pertama ini yaitu tentang sel. Sebelumnya pasti kalian pernah seliweran kata-kata sel itu ya. Apa sel? Ada yang tahu? Silahkan. Saya Bu. Sel
adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, Bu. Oke, benar sekali. Kita secara sederhana ya, sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen kimia penyusun sel. Nah, sebelum itu kalian sudah baca belum di rumah? Sudah dibaca belum buku paketnya? Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silahkan dibaca dahulu ya, agar kita sama-sama bisa saling berdiskusi dan proses pembelajarannya agar dapat berjalan dengan baik. Oke, pada kesempatan yang pertama ini akan saya jelaskan dulu apa itu komponen kimia penyusun sel. Nah, yang akan kita pelajari di sini ada dua poin penting. Yang pertama, apa itu unsur-unsur kimia di dalam sel, dan yang kedua yaitu senyawa penyusun sel. Nah, kalian bisa lihat ya ini di PPT. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh saudari Tia Ivanka, sel itu merupakan unit terkecil ya penyusun tubuh makhluk hidup atau unit terkecil yang telah mampu melaksanakan proses hidup atau bioproses. Nah, unsur-unsur kimia di dalam sel ini berdasarkan analisis Abushech ya, di dalamnya itu ditemukan banyak unsur. Nah, ada yang tahu unsur itu apa? Nah, unsur ini ialah bahan yang tidak dapat lagi dipecah menjadi bahan lain dengan reaksi kimia. Nah, secara garis besar atau secara umum ya, unsur itu dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Ingat, unsur secara garis besar atau secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama ada unsur apa? Unsur utama atau yang disebut juga dengan unsur makro. Benar sekali. Oke, selanjutnya yang kedua ada unsur apa? Ada yang tahu? Coba Uni, yang kedua ada unsur apa? Iya, betul sekali, yaitu ada unsur mikro. Dan yang ketiga ada yang tahu unsur apa? Siapa? Iya, betul. Apa nak? Unsur tambahan. Oke, benar lagi. Oke, kita ganti slide selanjutnya. Nah, unsur-unsur kimia di dalam sel ini mempunyai komposisi. Nah, akan saya contohkan di sini adalah komposisi kimia pada tubuh manusia. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini di PPT ini ada gambar tabel. Kalian juga bisa lihat pada buku paket ya, walaupun agak terbatas buku paketnya, bisa lihat pada PPT. Nah, ini ada tabel, ada simbol, kemudian ada unsur dan presentasi dari berat tubuh manusia. Nah, kalau di sini ada sampel atau simbol O, C, H, dan N. Ada yang tahu simbol O itu apa namanya? Iya, betul, oksigen. Nah, si simbol O, C, H, dan N ini merupakan unsur-unsur yang menyusun sekitar 96% berat tubuh manusia. Selanjutnya, lihat pada tabel selanjutnya, ini ada Ca, ada simbol Ca, F, K, S, Na, Ci, Mg. Nah, jadi unsur yang tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ini merupakan unsur-unsur yang menyusun sekitar 4% berat tubuh manusia. Kalian bisa lihat di situ ada unsurnya, kemudian ada simbolnya. Kalian harus pelajari juga, harus tahu ya, misal O itu singkatan dari apa, unsur apa, oksigen. Senyawa itu ialah zat yang terdiri dari dua senyawa atau lebih unsur berbeda yang berkombinasi dalam rasio tetap. Nah, senyawa ini dibedakan menjadi dua. Apa? Yang pertama ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik ini ialah senyawa yang terbentuk dari unsur karbon C.
Ya, unsur karbon, C, dan hidrogen dengan lambang atau dengan simbol H. Nah, senyawa yang berasal dari atau dibentuk dari organisme hidup. Oke, yang selanjutnya senyawa anorganik. Apa yang dimaksud dengan senyawa anorganik? Senyawa organik ialah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon C, kecuali senyawa yang mengandung ion karbonat, oksida atau silfida karbon. Contoh selanjutnya. Nah, komponen kimia penyusun sel ini tadi kan ada dua ya, ada senyawa organik dan anorganik. Nah, yang kita bahas yang pertama ada senyawa organik. Nah, senyawa organik ini tersusun atas unsur-unsur tertentu. Ada yang tahu unsur apa saja? Ya, karbohidrat, kemudian lipid atau disebut juga dengan lemak, ya, dan protein serta asam nukleat. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat ialah senyawa organik yang meliputi gula dan polimernya. Ridwan. Oke, selanjutnya karbohidrat ini disusun oleh unsur-unsur C, karbon, kemudian H, hidrogen, dan oksigen. Nah, berdasarkan gugus gula penyusunnya, si karbohidrat ini dibedain lagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ada golongan monosakarida. Ya betul, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Nah, di sini nanti akan saya beri tugas. Tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, nanti saja tugasnya. Oke, yang selanjutnya ada lemak atau disebut juga dengan lipid, dimana ialah biomolekul berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati dan tidak cukup untuk disebut sebagai mikromolekul. Sekarang ada macam-macam lemak. Lemak ini ternyata juga dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada lemak sederhana. Ya, yang selanjutnya ada lemak campuran. Yang ketiga ada lemak apa? Ya, lemak turunan. Nah, apa sih fungsi atau peranan si lipid ini dalam sel? Nah, yang utama atau yang menjadi pokok peran lipid atau fungsinya di dalam sel ini yaitu sebagai sumber energi. Selain menjadi sumber energi, lipid ini juga berperan untuk melindungi sel atau organisme dari suhu terlalu rendah. Selanjutnya yang kedua, itu memberikan perlindungan fisik terhadap organ yang dibungkusnya. Misalnya pada suatu ketika kita ditabrak atau ditabrak teman kita, atau kita tertabrak oleh meja atau tertumpur ya. Nah, pasti kalian pernah lihat ya, kalau kita belah ayam di situ mungkin ada usus-ususnya atau di bagian-bagian tertentu, organ-organ tertentu di mana di situ terdapat lipid. Jadi saat tertumbur sebelum mengenai organ, si lipid inilah yang kemudian memberikan perlindungan terhadap organ yang dibungkusnya. Jadi pada saat adanya tabrakan atau tumburan ini tidak langsung mengenai organnya, makanya oleh karena itu dia dapat melindungi fisik terhadap organ yang dibungkusnya. Nah, selanjutnya merupakan zat cadangan makanan, pasti kalian juga sudah tahu ya. Dan selanjutnya yang terakhir fungsinya itu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Oke, slide selanjutnya ada protein. Protein ini apa sih yang dimaksud dengan protein? Protein ini ialah makromolekul utama sel yang memiliki bobot lebih dari 50%. Nah, bobot kering sebagian besar sel. Nah, terdapat 8 tipe protein. Yang pertama itu protein struktural, selanjutnya protein simpanan, selanjutnya protein transfer, yang selanjutnya ada protein hormonal. Yang kelima
Ya, betul. Protein reseptor. Yang keenam, protein kontraktil dan motorik. Yang ketujuh, ada pertahanan, protein pertahanan. Dan yang terakhir ada protein enzimatik. Oke, slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada asam nukleat. Asam nukleat ini juga disebut dengan asam inti. Kalau bahasa Inggrisnya nucleic acid. Ialah makromolekul yang berupa polimer. Ya, disebut juga dengan polinukleotida. Nah, ada berapa tipe sih Bu asam nukleat ini? Nah, ternyata ada 2 tipe. Terdapat 2 tipe asam nukleat. Yang pertama ada asam deoksiribonukleat. Yang kedua ada asam ribonukleat. Nah, basa nitrogen pembentuk nukleosida ini dapat dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama ada pirimidin dan ada purin. Untuk tugas selanjutnya, untuk kelompok 1 silahkan dicari apa itu pengertian dari pirimidin serta purin serta unsurnya itu bagaimana. Maksimal 3 lembar saja, tidak usah banyak-banyak ya. Untuk yang kelompok 2 silahkan cari mengenai struktur protein. Di situ ada tersier, kuartener. Nah, silahkan cari dan silahkan kalau ada unsurnya silahkan digambar, warnai, nanti dikumpul minggu depan ya. Untuk kelompok 3 tadi kan sudah kita sebutkan macam-macam lemak ya atau lipid. Ada apa tadi? Lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak turunan. Silakan dicari pengertiannya atau fungsi serta manfaatnya itu apa. Untuk kelompok 4 silahkan cari pengertian serta gambar unsur dari karbohidrat yang tadi kita bagi menjadi 3 golongan. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Oke, mungkin cukup sekian materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Ibu memohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Oke, silahkan kepada ketua kelas, silahkan ditutup. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.